dirinya sebagai pemimpin. Dalilnya kamu baca sendiri. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan pemimpin di atas muka bumi. Aku ciptakan manusia Adam sebagai pemimpin di bumi. Belum dicipta itu. Itu belum dicipta. Begitu Jo. Kok dia lari? Kok dia kabur sih ditanya sama Gurunda. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi kupikir Oten. Ternyata mantan pendeta ya. Lanjut. Mantan kafir. Mantan kafir. Next. Iya, saya pengen naik aja karena yang tadi kasihan juga ya, karena mohon maaf ini kasarnya selangkangan kok bisa murtad, tapi udah keburu turun dianya. Dia nggak ketahui juga di mana posisi kedudukan saudaranya itu. Waduh, parah dong Gurunda. Iya. Pimpino, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, apa kabar Gurunda? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ingat saya Gurunda? Siapa ya? Suaranya kok kayak rada-rada biasa dengar sih. Ibu Uti Watimena bukan? Oh, bukan. Dulu yang dimualafkan Gurunda waktu bulan November, masih ingat? 2000? Pempino Bang ya, Drama Kumbara. Iya benar. Masya Allah, iya. Gimana kabar kalian? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kiri ya. Mantap. Ini di rumah atau di mana? Lagi perjalanan mau ke Kediri Gurunda. Oh gitu. Sama Bang Brahma. Betul, ini ada di samping saya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Masya Allah. Waalaikumsalam Gurundaku. Wallahi saya nggak bohong, demi Allah 2 hari yang lalu saya mimpi ketemu dan baku peluk dengan Gurunda. Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan suatu saat ya Gurunda ya. Amin. Ini saudara saya ini manusia berotot. Manusia berotot. Mulai lagi nih Gurunda, mulai pengurangan lemak perut lagi nih sekarang. Masya Allah, luar biasa. Diet berarti ya? Ya, dan tetap sambil diet juga sambil nyimak komalnya Gu. Masya Allah. Apa namanya, kayak santapan rohani malam saya itu. Iya. Ini saya nggak tahu Pak Toto gimana kalau kita dengar debatnya Bang Zumali. Oke, dia bilang gitu. Atau dia langsung naik komal. Masya Allah. Ya alhamdulillah sampai sekarang Pempino masih istiqomah. Bahkan kalau boleh dikatakan dia lebih Islam daripada saya. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Ya insya Allah lah kapan-kapan lah Gurunda, saya pengen ketemu lah, pengen banyak hal yang mau saya sampaikan. Tetapi nggak ada kaitannya dengan perang Amerika Cina tadi ya. Hai, monitor ternyata. Monitor terus ya. Saya aja Itu aku santai-santai, bilang, kenapa dia yang sibuk? apa hubungannya? Bisa beli deh. Bunda Rama masih ingat saya kan? Ingat. Apa? Bagi saya pokoknya ya Bunda Rahma, terus Pak De Sugi dan siapa namanya Bang Handi, itu semua itu ya
trompet-trompetnya Bang Zuma. Siap bang, siap. Kebenaran, ya. Ya maaf Gurunda kalau saya hampir setelah terakhir saya naik Komal itu, setelah itu saya tidak pernah lagi. Ya baru kali ini karena Pempino kepengen, ya mungkin nggak tahu, kangen juga dia, pelanggaran kangennya sama Gurunda bukan sama saya. Alhamdulillah. Lanjut tuh, mau nanya apa sama Gurunda? Udah. Ya, udah. Mau nyapa aja. Allahu Akbar. Tambah cantik loh Artinya- pakai hijab. Masya Allah. Artinya tak ada lagi keraguan tentang Islam ya. Siap, tidak ada Gurunda. Tadi juga Alhamdulillah. sempat dia, nggak tahu ini kalau bahasa anak-anak sekarang mungkin istilahnya dia ngomong gabut ya. Dia bilang begini, saya mau ketawa. Dia bilang, kok bisa ya? Saya dulu kayak gitu ya. Kayak gitu gimana maksudnya? Iya. Rata-rata yang sudah mu'alaf itu pasti kayak gitu ngomongnya. Coba tanya Akhi Filipus ini, pasti gitu ngomongnya. Kok iya ya, aku bisa-bisanya ya nyembah manusia kayak gitu ya. Nah, itu pasti. Dia bilang begini, Iyalah. Gurunda. Kok bisa saya dulu hanya di apa namanya di nyanyi. gereja nyanyi terus pendetanya ngomong di raba-raba, saya kok bisa nangis ya? Ya nggak tahu itu kesurupan guys. Oke, kok saya udah mati, anak ini kok tak tahu gabut gini nanya gini. Ya terus juga akhirnya dia bilang ya sementara masih tahap belajar terus, dia pengen tahu tentang Islam. Ya memang tipikalnya orang itu belajar gitu. Pempino, Akhi Pempino. Di YouTube saya, Itu. ya YouTube Philip Setian, saya kasih sumbang. Saya akan berikan ginjal saya, karena saya nggak punya harta kan, saya kasih ginjal. Bagi yang mampu menerjemahkan Roh Kudus, bahasa roh atau glosolali yang saya tampilkan, ternyata nggak ada satupun dari ribuan yang nonton, nggak ada satupun yang tahu artinya. Ada yang Kiara bara Masya, ada yang bolo-bolo papa bolo-bolo mama bolo-bolo, ada yang raba-raba dada, ada yang kokak-kokek. Saya kasih ginjal saya 2 bukan 1. Kalau ada yang mampu menerjemahkan itu, kan ginjal saya bisa dijual, itu mahal itu kan. Saya kan sehat, nggak berpenyakit. Iya, karena saya nggak punya apa-apa, ginjal saya korbankan. Tapi nggak laku ginjal saya. Nggak laku apa nggak bisa jawab. Jadi begitulah. Saya jawab dulu ya yang Tuhan yang dia jadi suka sukses sama ngerusak pasar, bongkar. Iya. Wah, yang suka ngerusak pasar, bongkar pasang, gusur pasar, gusur kaki lima, PKL, itu kerjaan siapa coba? Nggak usah sebut. Nah, sekarang waktu dia melihat bait Allah sudah jadi sarang penjamu segala macam, orang lagi berjualan, itu padahal di halaman dihancurkan itu, dia lepaskan semua jualan itu berupa burung, berupa kambing, domba, dilepaskan semuanya, burung dibiarin terbang itu sama orang itu. Apa itu bukan Satpol PP itu namanya? Ngamuk dia ya. Sekelas satpam saja kalian kelimpungan, apalagi kalau sekelas Satpol PP kan. Jadi kalau kalian bilang Bang Zuma itu satpam, emang satpam nggak boleh pintar? Iya. Aneh kau. Tuhannya Satpol PP nggak ditegur. Gurunda, Ya. maaf mau tanya sedikit ini soal apa ya? Pengalaman saya sih sebenarnya selama menjadi Islam ini ya. Ya. Sebenarnya itu dari awal saya masuk Islam kan memang saya sudah benar-benar yakin, saya sudah benar-benar hati saya sudah apa ya, sudah yakin lah sama Allah gitu. Tapi selama saya beribadah kepada Allah, saya sujud cerita kepada Allah, itu kadang masih ada apa ya Gurunda ya,
kurang los gitu loh Gurunda. Apa karena kadang saya mikir apa karena sebenarnya saya belum mendalami tentang Islam itu sendiri, atau karena saya masih belum tahu ceritanya sebenarnya alurnya itu seperti apa. Nah itu sebenarnya kalau solusinya sendiri itu gimana ya Gurunda? Apakah saya memang harus belajar dulu dari benar-benar nol, saya harus membaca semua sejarah, atau sebenarnya ada hal lain lah yang bisa saya lakuin, entah itu kecil atau besar, yang bisa ngebentuk saya untuk lebih khidmat lagi untuk beribadah sama Allah gitu Gurunda. Ya. Mungkin bisa dibantu jawab Gurunda. Baik. Jadi biasanya dalam proses pendekatan diri kita kepada Allah itu kaitannya disebut dengan ilmu makrifat, untuk menenangkan diri, untuk meraih keberadaan kita, untuk sampai kepada ketenangan jiwa untuk ibadah. Karena terkadang iblis itu ketika kita ibadah, situlah iblis kemudian mengganggu kita untuk kita itu lari dari khusyuk. Nah, bagaimana solusinya ketika kita ini sebagai seorang muslim, terlepas kita ini tadinya kufur, lalu kemudian yakin dengan sepenuh hati tiada Tuhan selain Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan demi untuk merasakan kehadiran Tuhan itu pada diri kita? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha melihat, maha menyaksikan, maha mengetahui. Itu dulu. Sehingga Allah itu mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan, jangan gerak tubuh, bisikan hati pun Allah tahu. Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16, sering kita uraikan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia. Berarti kita nih. Kita yang dicipta nih. Dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bayangkan. Jadi apa yang ada dalam hati kita, ketukan-ketukan yang ada dalam hati berupa untaian kata yang bisa kita anulir arti dan makna kata itu, Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu. Dan Allah mengatakan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, orang yang menyadari kesadaran itu, orang yang menyadari keadaan itu, bahwa Allah telah memberikan pengajaran, Allah menciptakan kita dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kita, lalu kita menyadari bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada kita kepada urat leher kita sendiri. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah menyadari bahwa keberadaan kita di atas muka bumi ini itu karena adanya pinjaman dari Allah berupa alam kecil yaitu alam manusiawi, wujud eksistensi daripada Tuhan itu sendiri. Eksisnya Tuhan karena adanya ciptaan. Allah itu eksis, Allah itu wujud, Allah itu ada. Bukti keberadaan Allah, Allah kemudian titipkan pesan melalui alam semesta dan juga alam kecil, yaitu tubuh kita ini. Apa pembuktiannya? Coba, adakah di antara kita yang merasa tangan ini adalah punya kita? Kita yang membeli di pasar, kita yang membuatnya, kita yang mengolahnya, kan? Tidak ada. Ini baru tangan. Mata kita yang kita pakai melihat. Adakah orang tua kita membelikannya di pasar? Atau kita pesan secara online? Tidak juga.
Kita tidak pernah merasakan orang tua kita pada saat kita masih bayi beli mata untuk kita. Tapi seketika mata itu ada, lalu kemudian adakah kita pernah berpikir kita membeli atau memiliki sesuatu yang bisa membedakan kemudian warna? Ini hitam, ini merah, ini coklat, ini tinggi, ini pendek, ini bulat, ini lonjong. Adakah itu pernah kita miliki sebelumnya? Tidak. Seketika itu semuanya adalah pengetahuan yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Apa yang kita punya? Tak ada. Apa yang kita punya? Tak ada kita punya. Lalu kita mencari Tuhan, ketinggalan. Ngapain cari Tuhan? Tuhan tak perlu dicari. Tuhan Allah lebih dekat daripada urat leher kita, daripada kita kepada diri kita sendiri. Bayangkan, Allah lebih dekat kepada kita daripada kita sendiri kepada urat leher. Allah jauh lebih dekat. Buktinya apa? Allah tahu berapa tensi kita. Allah tahu betapa kencang denyut jantung kita. Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Allah tahu seperti apa usus di dalam, dan Allah tahu apa yang ada di dalam isi kepala kita. Kita tahu nggak? Tidak. Kita nggak tahu apa yang ada dalam kepala kita ini. Kita punya mata, kepala lebih dekat dengan mata. Tapi mata lebih melihat jembatan yang jauh di sana daripada mata melihat apa yang ada di dalam batok kepala. Itu artinya apa? Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita tahu tentang diri kita. Itu kaidah ilmu. Itu kaidah ilmu untuk mengenal Allah. Jadi jangan gelisah. Mencari Allah itu jangan gelisah. Tatap jari-jari ini. Siapa yang menyusun garis-garis urat ini? Jadi kuku, ini jari cantik, imut. Kemudian ini jari manis. Siapa yang menyusunnya menjadi 5 jari kayak begini? Ayah? Negara, presiden, gubernur, bupati, RT, atau siapa ini yang ngatur? Kok cantik kali tangan ini, urat-uratnya seperti ini adanya, terus di sebelah sini ada bulu-bulu. Ini yang merancang ini siapa? Dialah Allah, bukan kita, bukan ayah kita, bukan pemerintahan kita, tapi Allah. Maka Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami telah menciptakan, kata Allah, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh apa yang ada di dalam hati ciptaan kami. Nah, itulah kita. Maka apa solusinya? Ya, perbanyak istighfar, perbanyak diskusi dengan Allah. Ya Rab, panjangkan usiaku. Ya Rab, bahagiakan aku. Ya Rab, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang Engkau beri nikmat keselamatan. Berbisik lirik kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik. Selesai. Di sana Tuhan lagi disunat. Oh, di sana Tuhan lagi netek. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Nah, lagi nangkring. Iya benar. Tuhan itu nggak mensifati sifat seperti itu. Jadi kalau kita ingin tenang dalam berislam, maka lihat terawang diri kita. Allah ada di situ. Allah menitipkan roh. Ayo. Ada nggak yang mampu kemudian mengalahkan apa yang disebut roh ini? Tak ada. Ada yang bisa menggambarkan roh itu seperti apa? Nggak ada. Lalu apa roh itu? Roh itu adalah simbol eksistensi Allah. Malu kita kalau sampai kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada suami. Malu kita kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik kepada istri. Kenapa? Allah melihat apa yang kita lakukan. Yang sedang berbicara ini bukanlah milik Bang Suma. Yang berbicara ini adalah roh. Roh itu adalah cahaya yang dititipkan oleh Allah dari sang sumber kehidupan untuk menghidupkan daging yang adalah jasadnya Bang Suma. Jadi orang Islam, orang Muslim, orang yang taat itu berhati-hati dalam bersikap, menjaga wuduknya, menjaga sujudnya, menjaga segala-galanya, karena dia tahu dia adalah cahaya dari eksistensi keberadaan Allah.
Ngapain cari Tuhan? Cari Tuhan itu agama paganisme. Karena roh yang ada pada diri kita itu adalah gambaran nyata bagaimana Allah yang tak terlihat oleh mata, yang tak bisa diduga oleh kemudian seperti apa keberadaannya, tak tertangkap oleh panca indera, tak bisa dinalar oleh logika. Itu kita tahu bahwa dengan roh ini kemudian bukti kehadiran nyata Tuhan yang tertanam di dalam diri kita sebagai manusia. Jadi roh yang ada pada diri kita manusia Islam ini, manusia ini adalah wujud eksistensi adanya cahaya Allah dan keberadaan Allah itu sendiri. Karena roh bukan buatan orang tua, bukan buatan pabrik, bukan buatan nenek moyang kita. Roh ini adalah pemberian yang maha hidup. Itulah roh. Kalau jasad tangan ini mungkin dari saripati yang kita makan, dari tanah, dari buah-buahan, dari ikan. Tapi roh ini dari mana? Ayo, ini roh dari mana? Oh, dari saripati makan? Oh, enggak. Tidak. Saripati yang kita makan itu berupa embrio, lalu menjadi daging, dibungkus, lalu menjadi tulang, dibungkus daging, lalu urat, lalu kemudian kulit. Itu daging, itu jasad biologis. Tapi roh, dari mana roh ini? Dari mana roh ini? Apa roh ini? Apa yang ada yang bisa menggerakkan kemudian jasad ini? Ya itulah eksistensi maha hadirnya Allah. Nah, jadi Masya Allah, kalau kita berbicara ma'rifat itu tak ada habisnya. Saya bisa ngomong sampai 2 minggu berturut-turut. Anda tinggal siapkan aja, Anda siap tidak untuk tidak tidur. Kalau berbicara mengenai ma'rifat, subhanallah, ruh, akal, kemudian estetika dalam kehidupan itu bisa kemudian sampai 2 minggu berturut-turut kita tidak berhenti apabila kita berbicara mengenai rasio kaitannya dengan Allah, entitas tunggal yang absolut. Nah, jadi kita tidak perlu lagi bimbang, ragu, khawatir. Kenapa? Kita bersama dengan Allah. Ini ma'akum, aku bersama denganmu. Jangan khawatir, jangan kau takut. Makanya umat Islam yang girohnya luar biasa itu nggak pernah takut dengan pedangnya orang kafir. Makanya orang Islam itu tidak pernah takut dengan orang-orang kafir. Orang Islam itu tidak takut dengan kematian. Tak takut. Tidak takut karena mereka mengerti roh. Mereka mengerti apa itu nafas. Mereka mengerti apa itu entitas tunggal milik Allah. Mereka tahu. Jadi mereka kemudian tidak pernah khawatir. Karena orang-orang Islam tidak pernah merasa dirinya adalah milik dirinya. Enggak. Makanya disebut apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah kembali kepada Allah. Karena itu adalah milik Allah. Jangan khawatir. Jangan takut. Nabi Ayub sakit, tertawa dia. Kesehatan bukan milikku. Penyakit datang kepada sang pemilik itu sendiri. Badan ini adalah miliknya. Penyakit ini dia datang untuk mencobai dirinya sendiri, mencobai miliknya sendiri. Dia tak perlu ada yang dikhawatirkan. Orang kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan ini, bla bla, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena semuanya adalah milik Allah. Jadi adinda, apa yang antum khawatirkan kemudian? Tak perlu khawatir. Karena Allah itu bersama dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Saya kira begitu. Mohon maaf, ini bukan ceramah, tapi karena kebetulan saya ngantuk. Baguslah kalau ada yang bertanya seperti itu. Silakan. Masya Allah, Gurunda, terima kasih untuk jawabannya. Reminder juga buat saya. Jujur, Alhamdulillah. Dari penjelasan Bang Zuma tadi, saya meneteskan air mata lagi. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih banyak Gurunda untuk jawabannya. Tambahan Ukti, dekati majelis-majelis iman, majelis-majelis ilmu. Siap. Siapa itu? Masya Allah. Orang-orang itu bisa jadi wali, bisa menjadi orang yang mendapatkan karamah,
Karena susunan napasnya pun, mereka hembusan napasnya, langkah kakinya, semua berzikirnya kepada Allah. Wah, keren memang, keren memang. Orang-orang yang memahami tentang ma'rifat itu, keren, subhanallah. Masih menangis Pempinonya Gurunda mendengar jawaban seperti yang disampaikan Gurunda tadi. Alhamdulillah, Masya Allah. Imannya makin kuat berarti. Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, tadi juga sambil dia ngobrol pada saat sebelum menaikkan hal ini dengan Gurunda, dia bilang, saya kok bisa secepat itu masuk Islam ya? Kok bisa seperti apa, kayak ngekliknya seperti itu gitu, secepat itu. Ya mungkin dengan keterbatasan saya menjawab, ya Allah berkehendak, siapa yang bisa menolak, saya coba menyampaikan seperti itu. Nah kemudian dia ada jalan yang ditanyakan kepada Gurunda, dan alhamdulillah masih nangis, masih menangis. Ya Allah ya Rabb. Hatinya lembut. Ya insya Allah hebat beliau itu. Jadi Lembut, kalau dalam ilmu makrifat itu dalam pendalaman materi-materi tasawuf dasar, ketika orang sudah menyadari keberadaan itu artinya mengosongkan diri. Kemudian kosongkan diri dulu, kosongkan diri, rasakan kehadiran Allah. Setelah itu isi dengan ilmu, maka ibadahnya itu pasti akan berkualitas. Ibadah pasti berkualitas. Dan ilmunya itu yang ada pada diri itu akan bercahaya, akan bersinar, menyinari orang, minimal menyinari dirinya sendiri. Sehingga orang-orang yang memahami tentang sedikit dasar-dasar makrifat itu bisa jadi guru, bisa jadi pembina, bisa jadi pembimbing, nasihatin, minimal nasihati diri sendiri, dan paling bagus bisa mendidik anak-anaknya. Subhanallah. Nah, itu dia. Oke, lanjut kita. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas jawaban yang kalau saya rasa sangat mengenal sekali, dan itulah dicari selama ini oleh Pino. Itu tadi Allah menuntun kami jadi kaum alaminkan kaum, dan kita apa ya cari selama ini berjalan malam ini. Mohon doa Alhamdulillah. Iya, amin. Dalam mengeluk Islam. Dan juga saya juga maaf sebelumnya kepada Gurunda, saya masih bukan sesuatu dengan Gurunda, bakal tenang kok, belum nasib. Janji saya sepatu guru. Pempino sudah berapa mualaf dia? Sudah berapa lama? Sudah berapa lama mualaf mbaknya? Baru kayaknya beliau. 9 bulan. Baru 9 Ya, bulan. 9 bulan. November kan kemarin ya. Iya, dari November. Iya, November. 9 bulan tersentuh hidayah. Itu amazing banget lah menurut saya. Lah saya 3 tahun. Bercanda. Saya baru bisa nangis menyadari kesalahan. Siap. 3 tahun. Siap. Setelah 3 tahun belajar Islam. Ya. Terima kasih Gurunda, Bang Zuma. kasih. Kemudian Terima kasih Bang, kasih sama-sama. Sukses selalu ya. Siapa ini? Satunya siap. Amin. Siap. Amin. Christian, Bang Filipus Christian, beliau juga Christian. mualaf. Ya. Alhamdulillah, siap. Kami lanjutkan Mu'alaf perjalanan, sukses yang- terus untuk Api. Ya, Siap. amin. Amin. Begitu saja. Mu'alaf yang sekarang Ustadz. Jadi Ustadz sekarang. Alhamdulillah. Amin. Izin untuk turun komal ya, Gurunda dan Ya, terima kasih ya, banyak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah fikum, masyaallah. Ayo naikkan oten lagi, kita berdiskusi lagi. Silakan ya, oten-oten saudara-saudara Kristen. Ini untuk sementara masyarakat. Aduh, kok kenapa itu naik nggak ini sekali ya? Kang Dongeng, selamat malam. Kristen Muslim. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Maaf bentar ya.
Ya bang, Maaf, dikondisikan dulu. banyak notifikasi. Oke. Kalau gitu masih lama ya, kita ke arti kehidupan. Arti kehidupan, selamat malam. Selamat malam. Kristen bang, Enggak. Muslim, Saya Islam. Bilang Islam. Muslim, Muslim, Muslim. Silakan. Apa yang disampaikan? Silakan. Karena apa namanya? Ingin mempelajari Islam lebih jauh. Tadi dengarnya kan ada juga tentang pengajian apa itu? Tasawuf, marifat. Yang disampaikan oleh Bang Zuma. Bukan di sini bang, salah, Oh. bukan di sini tempatnya. Di kajian-kajian tuh, di sini dia lalu lintas agama bang, bukan iya. mempelajari itu bang ya. Oke bang ya, Oke, enggak apa-apa. ya bang. Ya, cuma kebetulan saja Iya. Bang Zuma menguasainya dan ada mualaf yang bertanya kemudian mengarah ke situ, Bang. Bukan aku yang turunin loh, saudara-saudaraku ya. Ada yang bilang dibawa, biarin aja. Silakan, siapa tadi nih? Kang Dongeng. Apa yang disampaikan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sih ingin menyampaikan kekaguman saya ya sama yang barusan bicara itu yang udah turun sih. Ya kagum sih. Cuman nih yang kedua saya mau nanya sih sama Abang Juma tentang pernikahan, tentang pernikahan beda agama gitu, Pak. Itu konsekuensi agamanya seperti apa, Pak? Ya misalnya Islam sama Kristen gitu, Pak. Tapi sama-sama kuat sama keyakinannya sendiri gitu. Oke, Bang, silakan monggo. Jadi ada Muslim nikah sama Kristen gitu. Perintahnya itu jangan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu nikahkan perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Kata yu'minu itu sebelum beriman. Jangan kau nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan sebelum mereka beriman. Itu bang, itu perintahnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 200. Musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'mina khairum min musyrika. Surah Al-Baqarah bang. Itu nggak boleh. Diharamkan kemudian. Karena itu adalah perintah larangan. Jangan. 221 Gurunda. Bagaimana sama orang yang sudah terlanjur nikah beda agama itu, Bang? Apa selamanya itu jinah? Apa gimana, Bang? Namanya zina. Ya, Dan sama-sama bang. Ya sebenarnya sih untuk saya sendiri sih, untuk sekarang sih saya Muslim. Nah, saya sekarang ini posisinya lagi dekat sama orang non Muslim gitu ya. Muslimah, muslimah, muslimkan dulu bang. Islamkan dulu. Iya. Insya Allah lah. Amin. Ya itu dia yang saya takutkan gitu. Berarti kalau menikah tuh anak zina ya Gurunda, kalau beda agama. Dampaknya ke anak ya? Iya, betul. Gitu ya. Parah bang. Dampaknya ke anak-anak. Ya berhubung saya bukan Muslim yang taat gitu kan. Nah, ibaratnya Muslim sekedar KTP lah gitu. Hanya sekedar menjalankan sholat, itu pun bolong-bolong gitu. Jadi kan nyari-nyari ini dulu. Oke Bang Juma, terima kasih banyak. Kalau Salam bisa cari yang seiman bang, Ya, cari yang salam seiman. kenal. Cari yang seiman, bolong-bolong lagi tuh. Rajin lah bang, hidup ini sementara bang. Kalau kita tuh meninggal, pasti akan kita kembali kepada Allah.
Nah, kau akan diminta pertanggungjawaban. Yang pertama dihisap itu, diperhitungkan itu sholat kita. Jadi ayolah bang, kita akan kembali kepada Allah, kita akan menghadap kepada Allah. Apa kalau tidak ada yang bisa kau pertanggungjawab? Kunjungi orang meninggal, tengok ke penguburannya, kau akan tersadar, ya aku akan mati ya, besok lusa aku diminta pertanggungjawaban. Coba tengok orang mati bang, supaya anda itu rajin sholat, insyaallah ya bang ya. Cari yang seiman, oke bang. Udah menyampaikan banyak masukan ya, atau pemahaman lah intinya. Iya bang, Ngomong-ngomong mau sama-sama. izin live dulu ini, izin Ya, terima kasih. dulu. Setidaknya buat merenung lah. Ya, renungkan bang, renungkan. Banyak yang banyak yang Islam, kita kan mayoritas Islam di Indonesia. Masa harus hidup sama orang-orang ini? Kalau dia nggak mau nurut ya, nggak mau masuk Islam tuh, lebih baik cari yang seiman. Oke bang ya, terima Oke. kasih ya. Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oten naik dong, bawa otak, bawa data. Biar panas room ini. Ini ada Bang Zuma nih. Kok Bang Zuma jadi kengerian banget ya bang, bagi Oten. Enggak ada. Padahal Bang Zuma bukan Dracula. Aneh Oten. Cantika, selamat malam. Cantika, selamat malam. Loh? Hei. Aduh ya Allah, coba kita ke Izal. Izal Datu Museng, Datu apa sih? Datun Solang. Ical Datun Solang. Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Ical. Wah Isal ini Ya Allah ya Rabbi. Isal kia pangana Cantika. turun dang. Tolong jangan naik lah kalau nggak mau bersuara. Saudaraku. Plat BK. Ini ada rumah hobbit ini minta dinaikkan nih. Mana nih? Sini aja ya. Saudara kita rumah hobbit. Tim saya itu bun dari wisata Mau ke naik? Oh, ya, biar sudah kita mau naikkan naik. aja dulu biar di polo. Oh, Iya, di iya. polo-polo ya teman-teman. Biar bisa nanti buka-buka kamera dari sana gitu di polo ya. Please. Sahabat-sahabat di polo Nih. akun mana beliau ini? Oh iya. Ini saya besarkan. Teman-temanku, saudaraku yang 1000 lebih ini. Iya, di polo ya. Silakan di follow ya. Yang 1300 silakan follow. Tolong ya saudara-saudaraku ya. Wisata yang kita besarkan ini ditolong di follow. Silakan Ya, Gurunda nanti supaya tahun depan kalau kita Gurunda di situ ngomong. kan. Amin Gurunda, aku udah janji. Amin. Amin. Di situ pasti. Astagfirullahaladzim. Masuk di telinga aku. Alhamdulillah. Apa sudah bisa buka kamera ini? Wisata. Belum. Oh, pengikut baru 800. Ayo teman-teman, Oh, bisa. please. Ayo. Udah bisa ya? Baru 900. Ayo. Di follow. Biasanya 1000 ya. Promosiin Bang Pera. iya. Udah bisa. Ya, sekalian. Mudah-mudahan bisa sampai di sana. Wifi-nya. Mantap. Jadi ini lokasi rumah hobbit ya. Punya Gurunda ya. Tuh wisata, siapa yang mau ke sana boleh nginap. Tuh ada penginapannya, ada macam-macam lah fasilitasnya situ.
Apalagi nanti kalau sudah dibuat taman ya sama Bang Akhi alumni. Wis. Mantap. Iya betul. Bang Zuma punya usaha kayak gini menterengnya, masih aja dibilang satpam sama penyembah satpol pp. Dasar. Pret. Cuma aku bingung Gurunda, kan ini sebenarnya bahan evaluasi nanti sih pas pertanggungjawaban panitia. Tapi ini aja, aku nanya Gurunda ya. Itu di situ mau apa? Ulang tahun kedua atau hari mualaf sedunia? Atau dua-duanya? Aja. Oh, juga oke. boleh. Guys, mantap. Alhamdulillah, mudah-mudahan hitung-hitungan RAB saya segera keluar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Biar segera dikerjakan semua ini. Kita mau kerjakan semua ini, kita menghijaukan lagi. Semuanya. Ya, sudah turun. Insya Allah. Semua areanya atau salah satu area aja Gurunda? Atau semuanya? Semua area. Semua area. Masya Allah. Buset. Wow. Gurunda ini uangnya berapa sih? Hadir Filipus kalau kayak gini. Wajib hadir Filipus ini. Ini satpam uangnya banyak nih. Saya sampai Boleh. tahun Res kan tahun bisa kok lalu nggak saya teriak, ngiler Res kan ya bisa kok gara-gara sederhanakan Mahandi. itu tenggorokanmu, Res. Ini udah sederhana, yang nggak sederhana mic-nya, saya ngiler. Bunda. Itu mantap. Ya gitu bagus. Itu Segini ya, penginapannya segini itu ya saudaraku ya, penginapannya. Lalu kalian kumpul di sana semua kristolog ya. Saya ngiler ya di sana. Waktu itu ya. Ya. Nah, tapi karena punya rezeki lebih, nggak dapat hadir ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya ini saya bisa hadir di sini nih. Insya Allah wajib ini. Amin, amin. Tempat seindah ini. Teman-teman, Wow. apologet Ini harus di satpam sini banyak dong. banget duitnya Amin. ya. Iya. Pak Satpam banyak kali duitnya. Ini kok punya usaha saya Alhamdulillah. segede ini. Allahu Akbar. Punya Allah kan. Kita punya Allah yang maha kaya. Masya Allah. Berarti Pak Satpam ini ya security neraka surga dong kalau gini nih. Neraka Aduh. surga. Ten lihat nih Ten. Nah, saudara alumni monitor nggak ini? Saudara alumni monitor. Itu uang koin TikTok. Saya kasih bocoran uang koin TikTok. Lipat deh. Oh, koin TikTok 1 miliar pun belum tentu bisa begini. Allahu Akbar. Koin TikTok. Kalau Dapat merenang aja berapa sih 1 Bang Zuma M habis? gimana sih? Paling juga habis uang kalau di Kalau TikTok Bang benar Zuma. aja itu kurang lebih Bos. 1 M. Banyaknya wanta itu, Deng. Mana Mbak Bunda Lis? Allah yang kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa mau disampaikan? warahmatullahi wabarakatuh. Bunda udah TF ya tadi. Salam. Oh, udah ya. Terima potong kasih. setengah. Bang Pera, Bang Kores. Iya. Udah, aku udah ini, udah, Oke, iya sip. udah ditangkap Iva. Thank you Bunda Lis. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkah lipat. Amin, amin lah. Bang Allahumma. Kores, buat Iya, iya. buat Kang Satrianya 200, buat beli kopinya dapat 100 ya. Buat Kang siap, Satria siap. 200 buat rokoknya. Jadi itu akadnya ya, akadnya itu ya 1.200.000 buat, Enggak. bukan Gurunda. Jadi 1 juta, semuanya 1 juta buat Kang Satria 200, buat beli pop mie 800 gitu. Itu akadnya berarti itu 800 buat kopi gitu ya. Nih tim panitia itu buat pop mie, jangan dibeliin yang lain. Iya. Sakit perut tar. Perap. Mohon Yang maaf ya, harusnya Pra buat Kang Satria Istiftar. Iya, Iya, Pak iya, Bunda. Dan semuanya Bunda Rahma semuanya di sini, sahabat Bang Zuma Iya, sama Gurunda sendiri. Sekalian nih juga lagi bangun musola. Di share dong, biar kalau kalian datang saya undang, ya ada kalian nginap di sini, apa namanya kalian bernaung di sini. Aduh, musola saya nggak kelar-kelar, Manado ya? nggak ada yang. Iya, sudah berdiri sih, tapi kan kita mau bikin 2 lantai, perempuan Izin di potong atas, dulu di sebentar lantai ya. 1. Izin potong dulu sebentar, saya mau Ya, silakan. pamit gitu aja ya. Silakan. Bunda Silakan. Rahma, Bang Juma ya, sehat Iya, selalu. Mbak. Sehat selalu ya. Berkah selalu Bunda Lis, Masya Ya, Allah. amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin Bunda, Izin Deng, nggak bisa.
Tunggu dulu. Bunda Lis datang nggak? Enggak lah, deket padahal. Nanti aja. Enggak itu. Siap. Sip. Makasih saya- Bun. Single parent, jadi saya nggak ada usaha. Kalau saya nggak pergi, nggak ada yang buka usaha sayanya gitu. Gini caranya Bun, Bunda datang, Kang Satria jaga gitu. Idih, apaan sih? Udah ya. Makasih. Siap. Sehat selalu ya semua ya. Semangat. Oh iya, Kum. Berjuang, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di bawah akun atas nama Gurunda. Itu Gurunda ini bagus banget Gurunda ini. Ini bagus banget nih yang bagian ininya kan Wih, Gurunda kirim di keren. pusat. Tapi sayangnya sebelah-sebelahnya itu gersang. Nah itu dia ini makanya. Kemarau kalau kan. kita di atas itu Res, kita lihat kota, cahaya dari kota Makassar. Bisa Ah, terlihat tuh. kota Makassar. Itu sana Iya, tuh ini kota. sebenarnya nyaingin ini kalau di Bandung itu Bandung Star Hill, Bukit Bintang Bandung. Ini nyaingin sebenarnya. Gitu. Jadi Bagus itu kayak kalau malam. bisa melihat tanah Kanaan ya dari bukit Tursina ya. tinggi Itu nih lo, tinggi nih, balik bisa ketinggian. nggak di spill kolamnya, bisa nggak? Ananda. Iya, ini Wisata. area. Coba kolamnya dong. Biar saya pergi. Ini semua orang delay atau gimana ya? Enggak lah, saya bagus-bagus aja kok. Enggak lah. Tuh, Oh, aku berarti ya? di bawah. Lu aja kan Kolam di baby, kolam dewasa Serah. di bawah. Wow. Itu kemarin saya usulkan Bang Masya Allah. Kores. Saya usulkan sama Bang Juma, itu di tengah-tengah taman kasih pohon, dikasih tulisan siapa yang memakannya akan mati pada saat hari memakannya gitu. Keren kan? Nggak usah tulis begitu, panjangan kasih ayatnya aja. Kejadian berapa? Kolamnya lagi pas kering, berapa, kolamnya berapa, kan kering. begitu. Ini sementara nunggu RAB, kita mau rehab kolam sekalian semuanya diperbaiki. Gitu. Iya, tempatnya Yesus. Sungai Tigris. Air kencing mamat aja isi nanti itu Pak Esther. Air kencing ibu lu, gue isi di situ ntar. Air kencing Gue injek perutnya supaya kencing banyak. air kencing Ya, air kencing nyokap lu. Ibu lu, gue suruh kencing di situ sampai penuh. Ibu lu dipakai Yesus, ibu lu dipakai Yesus, ibu lu dipakai Yesus, ibu lu dipakai Yesus, ah gitu kan. Macam-macam lu. Belum tahu gue nih quick respon. Mati lah Ten. Ada Kores brand macam-macam. Kesurupan. Bang Kores tuh sekarang alih profesi ya, dia pembantai oten-oten yang kurang ekor. Ih, mantap kali ya. Jadi gini aku kasih tahu Ikhwan ya, para penghujat Islam itu tidak terlindungi hukum. Jadi injek-injek sesuka kalian. Nggak akan ada yang ngebela mereka. Enak ya Serius. di atas tuh bersantai ya malam ya, bersantai kalau malam Iya, ya Allah di ya atas Rasul. ini Justru kalau dia yang Kan. mulai kita semakin enak Bang Kores. Yes, gitu. Ya, Kalau mereka mulai dia jadi semakin kasih enak. ruang buat kita kan. Dia Yo, kasih ruang X. buat kita untuk menginjak-injak kan. Iya, betul. semakin enak. Tapi by the way wisata rumah Hobbit ini udah kayak taman Getsemani ya, tempat larinya Yesus gitu, udah kabur dari tentara Romawi gitu. Iya. Iya Gurunda, nanti konsepnya nyerempet-nyerempet situ aja Gurunda. Taman Getsemani jadi Itu dinyalain. Taman Getse Bega, gitu-gitu. Gua Maria gitu ya. Gua Maria jadi gua Mariem. Gitu Gurunda. Nah, ini lokasinya di Makassar ya teman-teman. Di Goa, Kabupaten Goa, Kecamatan Patalasang, Desa Timbuseng, Bolangi, Raja Ampat. Ini jarak tempat kita ini ke Cimori. Itu jaraknya kurang lebih 600 sampai 700 meter. Setengah kilo lah. Iya, setengah kilo dari Cimori. Cimori, insya Allah bulan depan itu sudah buka. Dari sini ada danau Tili-Tili, Alfa, Galilea. Raja Ampat. danau Tili-Tili apa danau apa sih? Lupa aku namanya. Raja Ampat. Raja Empat. Bukan Raja Empat, apa namanya? Tili-Tili apa ya? Bili-bili. Apa bendera mah? Bili-bili. Bili-bili. Oh, Bili-bili. Seingat saya Tili-Tili.
Iya. Sungai Bili-Bili tuh. Dam Ini ada terbesar yang di request ini. nih. Ini ada yang request kasih juga Palungan katanya dekat rumah Hobbit. Wih, mantap kali ya, wish. Tambah keren apalagi kalau sudah dikasih taman ya, dihijaukan. Masya Allah. Masya Allah. Nanti kalau saya Jumat sama Bang Juma di situ, hai Bapak penjaga taman, kau taruh di mana Tuhanku? Gitu. Saya nanya gitu. ada yang DM ya, ada yang DM. Tolong kasih tahu Gurunda biar aku yang ini tamannya kalau soal harga nggak ada masalah. Aku bilang Di sudah mana ada itu, Bu? Bang alumni. Dia DM saya, Deng. Mau bikin ini juga Iya. perencanaan. Tapi Atau kan mau udah ada gimana? ini. Mau bikin itu taman-taman di ini di Anuta wisata. Tapi kan udah ada Bang alumni. Dia aku bilang Iya. udah ada Bang alumni. Bang alumni sementara kerjakan juga itu. Iya. Alhamdulillah. Mantap kali rumah kelincinya. Perasaan Itu kan tambah bagus Pak waktu kita De. di ini. Tambah di bagus Pak Bandung De waktu sekarang. Lebih bagus Perasaan rumah lebih kelinci bagus rumah daripada rumah kelinci ini Filipus. daripada rumahnya Yuni. Waduh. Bu Yuni kan kasihan berapa rumahnya 2 kali 3 ya. Ini Tapi kelinci semalam berapa udah ini dia, berapa meter? bukan nyatemin oten dia. Tadi malam tuh. Di rumahnya siapa tadi malam tuh? Kelincian di Bandung itu bagus-bagus loh, yang punya Akang yang santai tuh lebat bulunya. Kelinci apa sih namanya itu? Ih, keren. Ini yang menyamar-nyamar di bawah ini. Kenapa? Ini akun palsu ini. Bang Zuma 02. Punyata itu yang di bawah, Deng? Atau palsu? Bukan. Palsu. Palsu. Aduh, kau kenapa nyamar-nyamar kapir? Udah pede kali kau dengan pasang lah kalung salib itu di lehermu seperti tiang listrik besarnya. Kau disuruh pikul salibmu. Tolol kali kalian. Wih, mantap kali luasnya, Masya Allah. Tambah indah. Nah, itu penginapannya Kapan ya bisa teman-teman kesana ya, lagi, saudara Beda? ya. Kapan nyampe Katanya bulannya di lagi ya? ini, Bang, Pak D, bulan tahun depan di sini hari jadinya api kedua. Iya, kalau saya masih hidup. Insya Allah Pak D panjang umur, masih muda kok Pak Diaminkan D. pula biar cepat mati gitu maksudnya. Maksudnya insya Allah panjang Amin, umur masih Pak D. hidupnya. Allahu Akbar, Iya. Pak D. Insya Allah. Wih, bagus Ini jalanan banget, keluarnya. Oh, ini anu tamannya. Jadi di Enggak, bawahnya ini kolam ikan ini. kolam ikan. Udah jernih airnya nih. Ahi. Ini jembatan Sakeus ini, jembatan Belum? Sakeus ini. Iya, mau direhab semua ini, Akhi. Kolamnya. Semuanya mau Mantap direhab. kali. Itu asal dibikin mengalir, ya kan, kasih filter. Insya Allah jernih itu. Ini wisata alam ya, wisata alami. Jadi ada pus-pus. Pak Dewi. Ada keturunan ini ya Pak De, mirip kali. Nah Keturunan ini ayam. tempat aulanya ini Ada ya, bekas- aulanya ini kode. Aula ini ya teman-teman, pertemuan mau apa di Emang sini. Bang Filipus sampai ke tempat Bang Juma berapa jauh Bang Filipus? Kalau darat 3 hari. Wih, sama Darat kayak 3 hari. Rio Jawa ya? Iya. 3 hari kalau darat. Kan saya di utara, Gurunda di selatan. Coba lihat Pulau Sulawesi itu kayak gimana. Saya di ujung, beliau di ujung. Kita ujung-ujung gitu loh. Tepinya selatan, saya tepinya utara. Kayak ini perjalanan dari Rio ke Jawa itu 3 hari juga kan? Wah, jauh. 3 hari, jauh memang. Kirain dekat. Pesawat ya. Paling perjalanan setengah hari gitu. Iya, kalau pesawat ya dekat, cepat. Nah disinilah Gurunda itu diskusi teman-teman tuh.
Itulah beliau itu bernarasi membantah si coteng-coteng. Waduh, bagus sekali ini, masya Allah. Enak ini bersantai malam, habiskan waktu. Jadi ada kafe ya, tinggal pesan. Ada kafe juga di situ, mau minum apa, makan apa. Udah jadi kafenya. Iya, tinggal mesen. Belum, masih yang kemarin. Mau direhab juga itu jadi 2 lantai. Jadi pas dari tikungan datang itu langsung kelihatan, wah ada bangunan 2 lantai di depan. Jadi orang sudah pada tahu. Kalau sekarang kan belum tahu. Desain memang pakai gambar-gambar memang pakai supaya nggak ini. Iya, alhamdulillah. Sementara kita menunggu RAB dan menunggu gambar itu, teman-teman. Mantap. Lama kali ya RAB-nya. Maunya saya tuh hari ini langsung turun, langsung kerja gitu loh. Oh, itu harus ada perhitungan dulu Gurunda. Dia perhitungannya sampai biaya anggarannya itu kan apa namanya, sampai bahannya itu kan dikalkulasi. Nggak cepet itu. Makanya kan itu gambar itu mahal. Gambarnya mahal. Iya. Karena sampai ke kalkulasi bahan itu. Mantap. Betul. Ini habis 1 miliar lebih nih kalau direnov. Oke, kita sapa gimana? Harga dong. Katanya ini ada yang tanya di Ada bawah. yang komen, bis di kerja di situ bisa nggak Bang Zuma? Saat ini belum ada, cuman saat ini teman-teman saya punya teman nih di Bali. Khusus yang ada di Bali ya, siapa tahu 1100 ini ada tinggal di Bali, ada lowongan kerja nih di Transmedik. Jadi ada admin sama ya admin logistik sama admin biasa. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat kerja di Transmedik, daerahnya itu daerah Denpasar. WA aja aku, nanti aku kasih kontaknya. Jadi ada lagi butuh admin di Transmedik Denpasar. Sekian dan terima kasih. Masya Allah. Itu ya lowongan kerja teman-teman di Bali. Kalau di sini ada lowongan kerja, aku yang pertama kali melamar. Biarlah jadi tukang-tukang sapu, nggak apa-apa. Di tempatnya Gurunda. Gajinya 20 juta ya Pak De. Aku juga mau jadi tukang masak lah. Aku mau jadi masak-masak gitu atau angkat-angkat piring kayak apa kayak kalau ada tamu. Kalau ada kegiatan di bener ya? Iya, kepanggil mak, insya Allah. Anakku Kalau ada di tamu Maluku, tak ada di banyak. WA saya ada di bio profil Bu, langsung aja WA di bio profil saya. Ini khusus yang di Bali ya, jangan nanya Bang ada nggak di Malang, ini cuman hanya ada di Bali. Teman saya ada di Bali, dia WA katanya ada nggak yang mau jadi admin. Itu ya teman-teman, WA-nya ada di bio profil, klik aja linknya. Itu ada yang nanya rumah siapa itu Bang, katanya kan rumah satpam. Itu rumah wisata Gurunda. Ini kalau mau yang ramenya itu malam Minggu. Insya Allah rame. Loh, Iya, ini banyak. Karena ini kita belum tumben lagi nggak ke promosi situ? kan. Nggak ke gunung? Kan malam Sabtu ini, biasanya kan malam Ahad saya di atas. Biasanya mulai Jumat sore udah berangkat. Kadang iya. Tapi sekarang enggak. Ini kan belum dipromosiin juga, kita belum promosi resmi. Cuman gitu aja dari mulut ke mulut aja. Karena kita belum kejar pengunjung. Datang aja. Kalau mau. Sekalian itu Bayarnya masuk direnov pun cuma pintu 10.000 nyasar orang. itu gerbangnya harus diin. Iya. Wah, murah. Gerbang mau dibongkar. Itu Iya, nggak 10.000 terbatas Mas. jamnya ya, 10.000 itu mau semalam mau sehari nggak ada batas waktu. Iya. Kecuali kalau semalam berarti sudah nginap, beda lagi dong. Oh gitu. Nanti kalau nginap kita kasih tenda atau mau di kamar. Bisa gratis tapi tidur di rumah kelinci. Ada yang katakan murah kali. Iya, memang kita belum kejar untung. Kita masih kejar
ini dulu, kita perbaiki dulu, di maintenance dulu. Nanti kalau sudah bagus, panennya itu kita punya impian itu 2026 itu kita sudah panen. Jadi bulan September ini sampai bulan Desember itu rehab menunggu RAB turun. 2025 penjajakan, orang baru kenal, kita promosi, ya kan, promosi. 2026 baru kita duduk-duduk aja, pegang kalkulator gitu Bang Andi. Biar itu Amin ya Allah. pegang kalkulator, habis itu telepon Ahisugi berapa nomor rekeningnya, Bang Andi, Bunda Rahma, Masya Allah. Ini belum megang kalkulator aja udah sering kirim, apalagi kalau udah, waduh bahaya ini. Niatnya gitu. Allah Akbar. Bukan untuk memperkaya Ini diri. ada yang nanya Untuk mengajak Gurunda, teman Pak Bom Bom katanya Iya, boleh datang nggak ke sini? Nggak boleh Pak Bom dong. katanya boleh datang nggak? Boleh. Masuk di sini iya. kalau Pak Bom Bom supaya gratis kita kasih pakai dia baju daster dengan sepatu bola. Pakai baju daster, pakai helm, pakai sepatu bola, masuk gratis. Kenapa bisa demikian? Karena pengunjung saya akan datang, kan dia mengatakan, ada badut. Oh iya, hiburan ya gitu. Hiburan. Jadi banyak yang minta foto karena dia kan mukanya lucu, perutnya gendut, mukanya lucu, matanya sipit, misi anak apa? Tinggal Sipit-sipit lihat aja paluka. itu, tinggal lihat. Hidungnya nggak perlu dicek. ditambah kan itu? Nggak perlu. Iya, nggak perlu pakai bola, nggak perlu pakai hidung bola. Udah memang. Rambut dia udah punya rambut wig warna biru ya kan? Wah cocok kali. Nah, itu aduh cocok kali. Deta kompak. Matanya sipit-sipit maling ayam. Aduh, jadi satwa langka dia kalau masuk situ mah. Enggak berani naik ya? Ada yang 350 sampai 1,5 per malam. Wow, murah. Bervariasi. Wow, ampun. Ya Allah. Bayar? Belum bayar kan sampai sekarang? Belum, berapa malam tuh di situ kemarin? Utang lagi tuh kan. Aduh, jadi harus bayar nih. Ngapain diingatin? 3 malam kalau nggak salah saya di situ 3 malam tambah yang terakhir itu 1 malam di situ, berarti 4 malam bang Anu. Waduh, 1 juta lebih tuh. 1 juta lebih. Wah, 1 juta lebih tuh. Nanti lah Bang Andi biar saya omongin nanti. Kan sama Bang Andi saya tidurnya satu kamar. Patungan tuh. Patungan dong. Oh 3,5 ya di situ ya. Ngeri. Kira Loh kores tadi mana? Udah hilang? Kores. Deket kok. Udah. Cuma nyebrang jalan aja udah sampai. Bendungan Bili-Bili itu. Nggak ada lagi Oten ini yang mau naik, pada punah. Ada Ini tadi si gara-gara- framing itu. Namanya aja framing. Oke, saya kira cukup ya, saudara wisata Rumah Hobbit. Kita mau berdiskusi lagi. Masih banyak gentayangan oten-oten yang ingin berdiskusi. Nanti kalau misalnya mau naik lagi silakan aja ya. Makasih ya, Dek. Makasih ya. Sadli. Tunggu Pak De, saya lihat. Mungkin ini. Semuanya dicabut gara-gara kasus kemarin itu, ada wali kota yang keberatan diturunkan. Jadi dicabut semuanya karena
Terus juga Ada kis- biasa gini Pak, di error kan nggak mau kemarin pernah kayak gitu, nggak bisa terima permintaan tamu. Setelah saya hapus semua moderator, kayak gitulah pokoknya error lah ini TikTok. Nanti aku pasang lagi kayak gitu aja, kalau misalnya terlepas moderatornya info aja, ntar aku pasang lagi gitu Pak D. Iya. Oke, udah. Ya kemarin tuh kan Bang Juma sendirian, saya bantu nerima tamu-tamu gitu. Iya Pak D. Cuman kalau agak error saya hapusin, kalau udah saya hapusin, oh aman, nanti saya pasang lagi kayak gitu. Siap. Iya Pak D. Mana tadi ada yang minta naikin kok hilang? Salam, oke, kita terima salam. Halo, salam, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang, Muslim. Oh ya Bang, apa mau disampaikan Bang? Ya, udah lama sih Bang dengar ini Bang Zuman, tapi di YouTube ini baru naik di TikTok, mau dengar suara langsung Bang Zuma, mau nyapa Bang Zuma dengan teman-teman yang lain. Oh ya Bang, makasih Bang atas dukungannya selama ini Bang ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pedang Karaten ya, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Bang Handi mana ya? Dari tadi turun. Enggak tahu Bang Adi kemana. Oh, Di harapan. Halo Bang Pedang Karatan. Islam Kristen Bang. Islam Bang. Oh Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Nggak, cuma nyampaikan kagum aja sama Bang Zuma. Ternyata Bang Zuma itu orang kaya. Oh enggak Bang, satpam dia Bang. Biasa aja Bang. Berarti sebelum jadi okologet sudah jadi tuan tanah dia. Ya? Enggak juga Bang. Itu buktinya rumahnya kok seluas itu bangunan apa itu Bang? BTN itu Wisata itu Bang. Wisata Bolangi Bang. Oh gitu. Yang diresmikan sama Bang Zuma, tempat wisata gitu. Tapi Bang Zuma yang mengelola gitu ya? Ya punya dia sendiri, siapa lagi yang mengelola? Alhamdulillah. Menyibukkan diri biasanya. Ya, tidak seperti yang sering kita dengar kok, kalau dari satpam gitu gimana? Satpamnya umat Islam kali Bang. Wah, satpam Romawi Bang. Nah ini Oten kalau lihat ini bisa gantungan ini Bang. Kalau Oten lihat bangunannya Bang Zuma ini bisa gantungan. Tidak disangka ternyata Bang Zuma itu seorang konglomerat muda gitu ya. Masya Allah. Beliau bikin wisata itu bukan untuk bisnis itu Bang, untuk ngilangin gabut. Kalau di rumah lagi suntuk, pergilah ke gunung. Nah seperti itu awalnya itu. Iya, Saya awalnya itu iya 2015 itu mulai perencanaan itu kan. Kok tahu? Dah, kita kan selalu bareng, gimana sih? Oh iya betul. Jadi 2015 saya beli lahan ini. Masih murah waktu itu, masih harga murah. Sekarang mahal Bang, udah di atas 1 juta per meter. Gak bisa lagi kita beli di sana, mahal kali. Sejak banyak tempat wisata terbangun di sana, melejit harganya. Oh subhanallah. Bisa 1 juta per meter Bang. 1,5 per meter. Itu 2 tahun yang lalu. Oh ini sudah dibeli lama nih Bang. Saya beli 2015, masih muda, masih murah waktu itu Bang. Beli 2,5 hektar.
35.000 per meter, masih murah. Dulu waktu dinampakkan di foto itu kan, ini ngapain beli tanah tempat gersang kayak gitu, udah gunung nggak ada apa-apa di kanan kirinya, apa dibeli, pikirku gitu sih dulu itu, tempat gersang. Aduh, nekat ini orang, pikirku gitu dulu itu. Dapat inspirasi dari mana tuh Bang Zumar bisa mengelola padang gersang menjadi taman sorga gitu? Dulu pernah jalan-jalan ke ini Bang, ke Sukabumi Bang. Lihat gunung-gunung, pemandangan kayak gitu. Pada suatu hari saya jalan-jalan ke sana sama kawan. Loh, kok ini mirip-mirip gitu ya? Nah, ada yang mau jual. Waktu itu perumahan tanah di Makassar ini kan sudah di atas 100 per meter. Kok ada yang 35.000 ini? Ah, kebetulan duitnya cukup ya beli. Gak tanggung-nanggung, belinya itu 2,5 hektar. Itu dulu 2015 masih 35.000. Sekarang saya ditawarin tanah di samping lokasi saya itu 2 tahun yang lalu 1,5 juta per meter. Aku bilang buset, gila. Jadi naiknya kalau tanah ratusan kali kita ini lipat ya. iya, karena wisata, tiba-tiba wisata, ditambah lagi Cimory kan, wah gila. Aku bilang waduh, kalau tanah saya ini 1,5 saya jual itu kan 2,5 hektar. Waktu itu pulang Kak. 1,5 juta dikali 25.000 meter, 25.000 meter, 37 M. Tanah tok, belum bangunan di atasnya. Jadi memang saya nggak sombong kalau saya bilang ada nggak gerejamu kau jual aku beli. Iya dong. Iya kan? Tanahnya aja 37 miliar, gimana dong? Tanah tok, belum bangunannya di atasnya kan? Makanya ya sombong sama mereka nggak apa-apa. Makanya ada nggak gereja dijual, kita beli. Nah itu bahasa beneran itu, bukan main-main. Giliran ada yang nawarin ya kita jual, entah 3 truk, 4 truk atau 5 truk, ya cukup kan? Ini milik pribadi Bang, alhamdulillah, masya Allah. Bukan milik sama orang atau gimana, enggak, alhamdulillah. Bangun itu pakai ngutang enggak Bang? Alhamdulillah, masya Allah. Nah, inilah indahnya hidup ini. Saya bangun itu utang 1 rupiah pun enggak ada. Makanya enggak dipromosi-promosiin. Karena tempat saya itu nggak pernah langsung sekaligus blok dibangun, enggak. Karena saya nggak punya duit banyak. Jadi saya bangun villa dulu 3 bulan ke depan punya duit lagi, bangun lagi 3, punya duit lagi sekian, bangun lagi aula, punya duit sekian, bangun lagi rumah kru, punya beberapa bulan kemudian dari sejak tahun 2000 sebelum COVID 2019. Berjalan waktu ya bangun pelan-pelan, alhamdulillah sudah kayak gitu modelnya tuh. Lumayan. Nggak maksa harus pinjam sana untuk buat jadi keren, enggak lah. Ya, yang baru masuk sabar, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim. Bukan sabar, Sabar warahmatullahi wabarakatuh. Agak tukar riba Bang Sugi. Nah, dia nasib cerogi. Baik. Pintar dia rupanya. Wah, sini macam bicara rogi, Pak. Iya. Cai. Ada ini sama bicara rogi. Tahu agak di Roto Jawa. Riau nggak tahu. Riau. Saya orang Riau Bang. Waduh, kemerusuk Bang. Waduh, anak rantau. Waduh.
Ya, Bang Kalau Ian. Kalau masuk lokasi wisata bayar tiket nggak Bang Zumar? Ya, bayar Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Sabar, noise Bang. Aduh, Mohon maaf Bang Sabar. Kalau kan mau wisata ke lokasi boleh nggak Bang? Boleh Bang. Ada aja orang yang ingin kan lihat-lihat. Yang penting berproses ya. Ya, kita sambut dulu anak rantau Islam Pak Kristen, anak rantau. Duh, turun orangnya. Yo, Makassar, Pak. Kalimantan. Mana tadi anak rantau tadi? Kok hilang? Nggak ada ontennya. Udah pada pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang. Jadi gini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman yang muslim, janganlah dulu naik dulu. Kita kan ini Komal dibuka untuk diskusi, kan sudah sering ditanya, dikasih tahu juga buat teman-teman yang muslim. Emang sih alasannya katanya sambil nunggu oten Bang. Masalah gini, teman-teman naik ke atas ini curhat masalah pribadi, masalah naik Komal lain. Nah, oten-oten yang standby di sini pengen naik, ya akhirnya mereka juga nggak mau dengar curhat kalian nih. Mereka pindah ke Komal yang lain untuk diskusi. Mereka juga di sini pengennya diskusi, bukan dengar curhat teman-teman yang ada di sini gitu loh. Makanya teman-teman muslim ini mending dibawa aja, tap-tap layar, share-share daripada naik semua. Sebenarnya dari 1000 orang ini semuanya pengen naik, pengen curhat, tapi kan kita buka Komal ini untuk diskusi. Jadi buat teman-teman yang muslim mending dibawa aja. Kalau teman-teman muslim naik semua, otennya juga pada kabur, mereka pindah ke Komal lain gitu. Bukan dengan alasan sambil nunggu oten naik deh, jangan kayak gitu. Mereka juga standby di sini sambil mau dengar diskusi. Oke? Jadi buat teman-teman yang muslim dibawa aja ya, tap-tap, share-share gitu. Sambil kita tunggu oten. Ngehayal, halo selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Ngehayal. Hayal. Oh, nggak ada sautan. Turun ya. Nggak ada sautan. Ya, Bang Ian. Ayo turun. Next. Silakan Bang Juma atau Bang Juma ngaji. Rindu mungkin ada yang dengar Bang Juma ngaji. Atau ada otot yang kepanasan nantinya. Orang mau debat. Oh iya. Ya biarkan aja dulu Sugi suruh nyanyi ke apa gitu. Ya. Sekali-sekali ada kan nyanyian daerah untuk orang yang kena penyakit serampakan ada. Inabe lale matin rono bajo. Ada kan lagu-lagu kayak gitu. Itu Bang, Sema Israel gimana? Yang itu Itu punya blender itu, Sema Israel itu punya blender itu. Aduh. Itu apa? Lirik lagu orang Bugis itu. Dan ternyata apa itu ya? Inna Bilali itu adalah nama seorang bintang film horor. Dan itu lagu orang Bugis pada saat anak-anak kecil Bugis itu dinyanyikan. Kayak lagu Nina Bobo gitu. Ya. Itu dia. Pada masa-masa kecil itu dinyanyikan kayak gitu. Itu lagunya orang Bugis masa lalu, masa-masa kecil. Udah lama sekali nggak pandai, nanti kita bantuin. Next ada Bang Lon Kaseuset. Selamat malam, assalamualaikum kalau muslim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba Bang Juma sehat. Sehat, alhamdulillah. Saya salut sama Bang Juma. Hari, siang, malam, pagi tetap ceramah. Ya Bang, makasih ya Bang. Sehat selalu Bang Juma. Sehat selalu, amin. Makasih Bang, selamat malam. Izin Bang Juma ya. Assalamualaikum. Cuma sapa Bang Juma aja. Iya. Ya, jangka. Wih, kenapa Ming? Jaringannya terputus. Tadi pantun nanti aja ya. Tunggu ada otennya, baru aku pantun. Tadi konser. Silahkan Bang Juma, apa yang ingin disampaikan? Cakarudu atin rono, cakarudu atin rono, matin rono tudang ammo alana salah nipimu, nipi magi mualewe. Ini lagu Bugis, lirik sinden Jawa Cahayu. Tapi mantap loh, lirik lagu apa itu namanya kan langgam itu. Bagus juga itu langgamnya Bang Juma, pas ke apa liriknya gitu pas itu. Cuma bahasanya saya nggak paham. Kegani mu palindrung ala tomasale lola. Halo, assalamualaikum. Lagu Bugis tapi langgam Jawa. Makoniro kapang. Lo ke bawah nih Bang Zuma minum kopi supaya cocok lah. terbungki. Tiki paling minum kopi. Lo kan ini ke Jakarta. Oh cocok lo sisi lo Jakarta tanggal 10 Pak. Bang Zuma itu rumahnya daerah mana sih di Maros? Tanra Lili. Kira-kira berapa kilo dari bandara? Pokoknya kalau kita naik motor 30 menit nyampe lewat belakang, lewat jalan cor yang sudah dibeton, 30 menit lah sampai. Apa judulnya perumahannya Bang Zuma? KB. Judulnya ini si botak nyisir. Nama perumahannya Kajila Residen. Apa? Nazila? Kajila Residen. Oh, Kajila. Iya. Kajila Residen. Iya. Iya, madece nih balik Bang Zuma. Tapi dia tuh gak ada pengundrana koro, dia tuh gak pengundrana lu penampakan tengah malam. Oh, dek gagal. Siapa tahu ada ya Bilali tengah malam. Perasaan TVRI Makassar udah kena gusur masih juga siaran. Ini dari Jakarta langsung loh, siaran langsung dari Jakarta loh ini. Iya. Soalnya banyak keluarga dekat bandara kemarin, terlalu dekat dia di bandara rumahnya, mau nyari-nyari yang agak jauh dikit kan berisik sekali. Berisik betul. Iya. Iya nanti deh mudah-mudahan ada rezeki kita. Yang penting tidak ada ya belalenya. Madece nih pelek Bang Zuma, makasih. Tapi Bang Zuma enak sekali itu lagu Bugis tapi lirik Jawa. Iya makuniro kapan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, itulah tadi ada menyaksikan siaran dari TVRI Makassar. Kita siaran langsung dari Jakarta. Cene Bambang Cahayu. Cene Bambang Cahayu. Air panas itu artinya Cene Bambang. Hah? Oh iya. Ternyata air panas. Air panas. Dikasih gula sama kopi kayaknya.
Allah. Fendi, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya bang. Itu ada Sting. Sting, selamat malam. Itu ada Sting. Assalamualaikum kalau muslim. Sting. Sting. Halo Sting. Sting. Duh, nggak ada. Sting kayak musik Malaysia. Bang Fendi, ada yang mau disampaikan sebelum diturunkan? Saya cuma terima kasih banyak. Saya bukan ini, tapi saya sempat dengar nama Bang Zuma itu dari ada di YouTube itu salah satu pendeta membahas bahasannya Bang Zuma. Jadi saya penasaran, nyari akhirnya ketemu di sini. Terima kasih, saya jadi pengikut setiap hari jadinya ini. Bang Pandi, makasih Bang. Salam kenal. Iya, makasih Bang Zuma. Saya juga terima kasih. Ay, rasa itu balik. Iya. Saya pengen ke lokasinya itu di Polangi 4. Ya, datang. Iya. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Tabe, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Kepas naik dong Kepas. Nanti Bang dibaptis Bintang. kok sama Bang Zuma. Iya. Bang Bintang, ada yang mau disampaikan Bang sebelum diturunkan? Oh iya, maaf, ini ada saya mau sampaikan, soalnya ada pendeta yang mengatakan Yesus dari Papua di komalnya Bang Nandar. Katanya dicari Bang Zuma. Bang Nandar ke Bang Zuma. Cocok itu dengan Gurunda tema itu. Iya, iya. Saya cuma sampaikan Tema itu cocok dengan Bang Zuma ini. Wah, wajib ke sana Gurunda, wajib ke sana. Rame kita. Soalnya Yesus dari sana. Astagfirullahaladzim. Iya, mesti belajar. Saya mantan Oten tapi nggak pernah tahu tuh. Wah, kurang teologi saya ini. Kemarin pas misa, pas Paus Franciscus datang itu, ini loh, ada yang mirip Yesus loh. Disiarkan di berita 1. Apa itu Wah, parah loh. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh. Maaf. Aduh. Enggak, ini aku kaget. Dapat laporan dari netizen. Sasuke Gurunda tahu Lensa News? Tahu. Kenapa? Ya, nge-live-in room Tritung yang pakai ini sahabat Bang Zuma. Aku udah info beliau. Oh, alah. Dia salah ya? Salah room. Salah room gitu kan. Udah dibilangin. Udah aku bilangin. Langsung dia aja lagi di luar ternyata. Aduh. Lagi di Jogja dia sekarang. Iya, adanya yang nge-live-in. Nggak tahu berarti. Ini Gurunda lagi live, masih live? Masih. Nah, itu tuh naikin. Suaramu kecilin. Aku jauhin aja deh. Itu tuh ada Tritung di bawah tuh. Almarhum itu tuh. Siksa. Dimat, coba Dimat, selamat malam, assalamualaikum kalau muslim Dimat. Aduh, sinyalnya entah apa itu. Kayak saya dia. Merah itu di mat. Merah. Daud mengutuk orang. Itu bagus juga itu. Tadi di reaksi itu Aki yang sebelum Jumatan tuh keren juga tuh. Itu aja kita angkat. Yang tadi itu ya. Iya. Mantap itu. Saya ketawa sendiri tadi. Lalu dia mengencingi aku. Aduh. Parah. Mateng ini ada Bang Kores itu kalau digoreng mateng nih sama Bang Kores nih. Mantap apa itu? Bang Kores ini. Ada apa? Yang pendeta kencingi jemaat. Wah. Acir, apa itu? Gimana tuh? Ini HP lu Advan.
Noise. Assalamualaikum Zuma. Waalaikumsalam ya Abdun Kinzir. Waalaikumsalam Makan, Stan. warahmatullahi burung berkatuh. Alhamdulillah. Burung Yesus yang diberkati. Burung berkat. Saya boleh tanya bersama Zuma. Saya boleh tanya Zuma. Kamu sudah siap? Makan Gurunda, makan Stan. Yang penting kamu juga siap ditanya, ya. Gimana dong? Oke, sip. Tapi jangan kamu main keras-keras besar mulutmu ya, ikut peraturan ya. Kalau otakmu nggak berfungsi, orang pintar itu dengar dulu. Dengar dulu. Orang pintar itu kalau bicara Zuma itu harus bicaranya halus, bukan besar mulut seperti kamu. Menasihati kau dari akunmu saja sudah gak sopan. Boleh saya bertanya Zuma? Iya, silakan. Habis itu saya balik nanya, boleh kan? Boleh. Kenapa tidak boleh? Nabi Muhammad sekarang berada di mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Al-Quran surah Ali Imran kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 169, jangan kau mengira bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Sesungguhnya beliau itu berada di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Wala tansabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Ya, berada di sisi Allah. Dia hidup, dia mati atau dia hidup? Sudah, pertanyaan pertama sudah kujawab. Dia berada di sisi dia Allah. Dia mati atau hidup? Sudah kujawab. Dia berada di sisi Allah. Dia mati atau dia hidup? Dia mati atau dia hidup? Pasti hidup. Kenapa hidup? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Giliran saya bertanya. Paulus sekarang berakhiri dulu ini, baru kamu menanya saya. Zuma, takutan dia ditanya. Sampai di sini kau ketakutan dia ditanya. Sampai di sini kau ketakutan dia ditanya. Akhiri dulu ini. Akhiri dulu ini. Bal ahya. Sebenarnya mereka itu hidup. Dia hidup. Bal ahya. Ya, dia hidup. Dia almarhum. Yurzaqun. Dia mati. Ayatnya hidup. Kuburan siapa di Mekah itu? Kuburan siapa? Kuburan siapa? Lalu kalau begitu siapa yang ditemui Yesus kemudian? Jawab dulu. Jangan bertanya sama saya. Tunggu. Itu kuburan siapa? Kenapa kemudian Yesus bertemu dengan Musa, dengan Elia? Jawab saya. Bukankah Musa punya kuburan? Kuburan siapa di Mekah? Hei, bukankah Musa sudah meninggal dunia dan sudah dikubur? Kenapa Yesus? Pertanyaan saya, kuburan siapa di Mekah itu? Dengarkan. Di dalam kitabmu diterangkan. Kepintaran kamu, Zuma. Dengar. Di dalam kitabmu Matius 17, Markus 9, Yesus bertemu dengan Musa. Kenapa kau bilang? Bukankah Musa sudah dikubur? Bukankah Musa sudah dikubur? Bukankah Musa sudah dikubur? Kenapa kemudian Yesus bisa bertemu dengan Musa? Kuburan siapa di Mekah? Nah, kuburan Musa juga ada. Kuburan Nabi Musa juga pernah dikubur. Kenapa kemudian Musa bertemu dengan Yesus kalau begitu? Kuburan siapa? Dah selesai. Jawab dulu. Tugas saya sudah selesai.
Tugas saya sudah selesai. Nih, Sekarang yang di Mekah kuburan siapa? tugasmu sekarang. Belum kamu Tolong jawab. kamu jawab di mana Paulus pendiri agamamu sekarang berada. Jawab. Kuburan siapa di Mekah? Di mana Paulus sekarang berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Di Mekah? Tunjuk mana dalil. Paulus sekarang berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Mekah? Di mana Jawab. sekarang Paulus berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa Di di mana Mekah? Jawab. Paulus sekarang berada? Silakan kau jawab. Kalau kau tidak bisa jawab karena kamu berasal dari sperma babi. Kamu nggak bisa jawab karena kau berasal dari sperma babi. Babi itu kalau ditanya hanya bisa nggak bisa menjawab. Itulah kau si babi. Makanya kau bertanya siapa yang dikubur di sana, ada kuburannya. Nabi Musa juga dikubur. Tapi kenapa Yesus bertemu dengan Nabi Musa? Berarti Nabi Musa hidup. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka hidup. Nabi Muhammad hidup. Inda rabbihim, mereka berada di sisi Allah. Yurzaqun, dan mendapatkan rezeki dari Allah. Hidup beliau. Hidup beliau. Apa buktinya? Baca kitabmu sendiri. Matius 17, Markus 9, dan juga di dalam Lukas 9. Kenapa dia bisa bertemu dengan Nabi Musa? Karena Musa adalah orang yang mati di jalan Allah, makanya dia tidak mati. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang yang mengajarkan menyembah Yesus bernama Paulus itu sekarang berada di mana? Ada nggak yang bisa jawab? Tidak ada. Orang yang pertama kali mengajarkan masuk gereja bernama Paulus. Orang yang pertama mengajarkan menyembah manusia bernama Yesus namanya Paulus. Orang yang pertama kali pengikutnya disebut Kristen namanya Paulus. Orang yang pertama kali mengajarkan jangan bersunat namanya Paulus. Orang yang pertama kali mengajarkan makan babi namanya Paulus. Pertanyaan saya, di mana Paulus sekarang ini? Jawab. Ada yang bisa jawab? Tidak ada, agamanya sudah bubar. Ada. Itu baru jawaban. Skat. Tak ada jawaban. Paulus mana? Dia yang mengajarkan kalian menyembah orang. Kalian menyembah cucunya Daud, ponakannya Elizabeth, sepupunya Yohanes. Itu dia yang ngajarin. Oke? Nah, sekarang saya tanya, di mana kemudian kuburan daripada Paulus? Di mana dia sekarang ini berada? Ayo, garis rokok. pasti di neraka, pasti di neraka. Jawabannya di mana kalau Paulus di neraka? Kita bisa lihat di dalam Matius 23 nomor 23 dan seterusnya, dan juga dalam Matius 23 nomor 15 tepatnya. Itu dia di neraka. Matius 7 nomor 22 nomor 23 itu neraka tempatnya. Di mana lagi? Matius 13 nomor 50. Tuh, Paulus berada di neraka. Dalil. Itu dalil. Kepeng Islam Pak Kristen Kepeng. Saya Muslim. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Khususnya Ya, sebentar Bang, kita sapa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang. Assalamualaikum Muslim warahmatullahi semua. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bang ya, ini kursi untuk Kristen ya Bang ya. Mohon Enggak, maaf saya saya mau turunkan. tanya sebentar sama Bang Juma, bila berkenan dibolehkan. Tanya tentang Ini- apa, Bang? Iya, saya kan Muslim nih Bang ya, sama-sama Muslim. Ya namanya orang juga ilmu rendah juga. Mau tanya, setiap sholat kan kita kan baca Al-Fatihah. Kalau sholat kan saya pelajari kok nggak ada amin itu. Terus saya punya pikiran menafsirkan, terus amin ini dari mana gitu. Barangkali bisa tahu gitu, Bang. Ya, baik. Di dalam Al-Quran juga tidak diterangkan kemudian cara berdirinya seperti apa, Bang. Cara duduknya tidak diterangkan juga. Cara takbirnya juga nggak diajarin. Cara salamnya juga nggak diajarin. Lalu kepada siapa kita kemudian mencontoh? Rasulullah.
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul yang mencontohkan. Karena suri teladan kita itu adalah beliau. Yang menjadi contoh adalah beliau. Kenapa beliau? Karena Allah memberikan legitimasi kepada beliau. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Beliau yang menjadi patron. Itu. Jadi kita enggak mencontoh kepada yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka ikutlah kepada Nabi Muhammad. Ya, kita ikut dengan beliau. Beliau mencontohkan seperti itu. Bang. Terima kasih Bang, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Oke Bang Kepeng ya. Ya, sama-sama Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doang, apa yang mau disampaikan Bang Doang? Silakan sebelum turun. Ya, ini mungkin saya mau bertanya ke Bible Berjalan kali ya. Anggap saja saya seorang ateis yang tidak percaya dengan kisah-kisah para nabi dan rasul, termasuk mungkin dengan kisah Rasulullah ya. Sekarang kan yang tersisa hanyalah kitab suci. Kira-kira kitab suci yang mana yang bisa dibuktikan dengan kondisi saat sekarang ini? Yang isinya bisa dibuktikan, yang bisa dibuktikan hanya Al-Quran, Bang. Ya. Kalau kita membaca kitabnya orang Kristen misalnya, di kitab orang Kristen dikatakan hari pertama itu ada terang, tapi mataharinya diciptakan hari keempat. Apa itu bisa dibuktikan? Tentu tidak. Tumbuhan hidup di hari ketiga, mataharinya diciptakan hari keempat. Tanpa matahari tentu tidak. Alhamdulillah Al-Quran, ya, alhamdulillah Al-Quran itu bisa dibuktikan. Contohnya kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 14, di situ dikatakan kemudian dari setitik air mani itu, di situ menggunakan kata nutfah, ya. Nutfah itu setitik air mani atau bagian yang terkecil dari sperma. Kita tahu bahwa sperma yang masuk ke dalam rahim ibu kita itu ada jutaan ya, tetapi yang jadi cuma satu saja. Nah, ini dari mana Rasulullah tahu? Dia tidak pernah belajar embriologi. Betul. Dari mana Rasulullah tahu? Terbukti nggak zaman sekarang tuh bahwa manusia itu berasal dari satu titik air mani? Terbukti enggak? Iya, terbukti. Nah, itu kapan manusia mulai tahu bahwa manusia itu awalnya dari satu titik air mani itu? Setelah adanya mikroskop, betul enggak? Betul. Kemudian di ayat selanjutnya, kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah. Dari kata alakoh, tetapi di terjemahan itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Nah, alakoh Anda ketik di Google Translate, ya, lintah, terus kamu terjemah dalam bahasa Arab, tulisannya alakotah, ya, alakoh. Nah, ternyata ketika ibu kita sedang hamil di usia 15 sampai 25 hari, itu manusia itu awalnya seperti lintah. Seperti keju. Makanya nah itu kalau di Kristen. Lanjut. Itu, nah kalau kita lihat di ayat selanjutnya, kemudian dari yang berbentuk lintah itu kami jadikan makhluk yang berbentuk baru, yaitu kita semua. Mulailah nanti ada kepalanya, ada kakinya dan sebagainya. Tapi awalnya itu seperti lintah dan dia mendapat suplai makanan juga dari darah ibu. Nah, ini tepat sekali Al-Quran. Terbukti nggak zaman sekarang? Alhamdulillah terbukti. Nah, itu Bang, Al-Quran yang sesuai sains, Bang. Bible cacat ilmu pengetahuan dan cacat logika, itu Bang. Ya artinya itu kalau bukan berasal dari firman Tuhan, firman Sang Maha Pencipta, nggak mungkin seperti itu kan, tidak mungkin bisa dibuktikan sekali ya. Betul. Dan yang mungkin satu lagi Bang, mau ke yang Bible Berjalan, orang Kristen itu kan Tuhannya sudah turun ke bumi. Sebenarnya apa yang diajarkan oleh Tuhannya orang Kristen dan dijalankan oleh orang Kristen itu sendiri? Yang diajarkan oleh Yesus itu nggak ada yang dijalankan oleh orang Kristen, nggak ada. Yesus itu datang, dia menggenapi hukum Taurat, dia tidak membawa hukum baru.
Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Nah, Yesus itu datang untuk meneruskan kembali ajaran Musa. Ya, karena kenapa dia itu ingin meneruskan, ingin mengembalikan ajaran Musa kepada orang Israel? Karena pada masa itu orang Israel itu ya bersifat fasik. Fasik itu dia sudah tahu ini hukum, tapi dia langgar. Itu bisa kita lihat di dalam Matius 23 ayat Matius 23 ayat 2 sampai ayat 4 itu Yesus berpesan, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang ia ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena itu mereka itu hanya mengajarkan tetapi tidak menjalankan. Mereka itu gemar meletakkan beban di bahu orang lain, tapi dia sendiri tidak mau untuk mengangkatnya. Nah, Yesus datang untuk memperbaiki kembali ajaran Musa yang sudah banyak ditinggalkan. Seperti itu, Bang. Nah, apa yang dilakoni Kristen? Yang dilakoni Kristen adalah apa yang diajarkan Paulus. Karena Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, ya, dengan matinya dia di tiang salib, ia melenyapkan, menghapus atau membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Jadi Kristen ini. Jadi karena kan anggapannya ini siapa tahu mau ditambahin Bang Juma, monggo.